sahbihi wa junudihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para bapak, para kesepuhan, juga DKM, wabil khusus Bab DKM Masjid Jami Al-Barokah, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, yang diiringi dengan nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan melalui thalab ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'tuhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa adhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila menolak kalian semua an-nisaa akan istri, pabalagna maka telah habis ya si nisa ajalahunna akan iddah itu si nisa
Fala ta'dulu, maka jangan menghalang-halangi kalian semua bunna kepada si nisa ayam ihna agar menikah ya istri azwaja bunna akan suami si nisa. Idza taradau, apabila selih ridha kalian semua ya azwaj dan nisa bainahuma bainahum di antara kalian semua bil ma'rufi dengan cara yang baik syar'an menurut syarat. Dalika itu nahyu melarang atau mencegah. Yu'addu yaitu memberikan nasihat. Bihi man kepada orang tanah yang ada yasiman minkum di antara kalian semua yuminu iman yasiman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir. Dalikum yaitu yang disebut yang meninggalkan al-aqlu yaitu azka yaitu lebih bermanfaat, khair yaitu lebih bagus, lakum untuk kalian semua, wa athhar dan lebih suci, lakum yang bermanfaat untuk kalian semua. Wallahu dan adalah Allah ya'lamu yaitu mengetahui Allah, wa antum dan adalah kalian semua la ta'lamuna tidak mengetahui kalian semua. Nah kemarin bahwa mayat al-dalika faqad dzalama nafsah. Ketika kita memang mau menyerahkan istri kita, mau menceraikan istri kita, kita harus bercerai dengan cara yang baik. Ya. Jangan ada permusuhan di antara mantan suami ataupun mantan istri. Nah, ini yang tidak boleh permusuhan di dalam Islam. Nggak ada. Apalagi misalkan mantan suami ataupun mantan istri. Karena ada mantan suami, mantan istri ada. Tapi kalau anak ada mantannya enggak? Enggak ada. Anak seperti apa? Tetap anak kita. Enggak ada mantan anaknya. Itu. Jadi kalau istri ataupun suami ada mantannya, ya. Tapi kalau anak tidak ada mantan sampai akhirat, tetap itu adalah merupakan anak kita. Nah ini juga mayat al-dalika dan barang siapa yang melakukan hal yang tersebut, ya. Itu berarti dia sudah menzalimi kepada dirinya sendiri. Dan wala tattakhidhu ayatillah hujwa, dan kalian jangan menjadikan kepada ayat-ayat Allah hanya sebagai permainan, dianggap biasa. Itu jangan. Contoh, ada pernah kejadian orang yang sudah menolak nikah kepada istrinya, kemudian dia mau kembali lagi dengan cara apapun dia lakukan. Oh enggak, saya tidak melakukan tolak tiga, baru tolak dua ataupun tolak satu. Nah ini dia bahkan tadi ada dalam tulisan itu nampak dia nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, jadi awas hati-hati. Jadi dihukum Allah itu tetap harus, jangan dianggap main-main. Yang namanya kalau sudah tolak tiga ya sudah tolak tiga, jangan kembali lagi. Bukan salah siapa, ini salah kita sendiri. Itu jangan dianggap biasa, yaitunya. Nah ini nanti suatu saat pasti akan ada akibatnya. Seperti orang-orang munafik, jangankan di akhirat, itu dunia saja pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini apalagi kalau kita sampai mempermainkan ayat-ayat Allah, mempermainkan hukum-hukum Allah, itu yakin pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya jangan menganggap biasa. Ini sudah hukum Allah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya kalau orang sudah tolak tiga, jangan, tidak bisa, tidak boleh kembali lagi. Nah ini ya, jadi ayat-ayat Allah, wala tattakhidhu ayatillah hujwa, jangan sekali-kali kalian menjadikan kepada ayat-ayat Allah itu hanya sebagai permainan belaka. Hati-hati ya. Ini apalagi dulu kaum Bani Israil itu kaum munafik itu dulu sampai menentang siksaan Allah, ya. Mana siksa Allah? Mana ajab Allah? Sama seperti itu, menantang kepada ajab Allah, menantang kepada siksa Allah.
tidak mampu untuk membuat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini itu tantangan bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ada siksaannya. Nah, ini orang yang mempermainkan kepada ayat-ayat Allah, ya, hukum-hukum Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pasti dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi jangan pernah sekali-kali kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu hati-hati. Di dunia kita bisa selamat, tapi ketika kita sudah mati, ini bahayanya. Ya, makanya kata Allah tadi, saya ngaji dengan ibu-ibu di hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi, itu kepada nabi kaum Bani Israel, ya. Allah berpesan, berbicaralah, bicara yang ada manfaatnya. Jangan pernah sekali-kali kalian berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu, ya, itu sebab Allah Subhanahu wa taala yang berkata, itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berkata itu harus memang yang ada manfaatnya. Itu pahalanya seperti apa? Ya, itu dia kalau memang berbicara seperti itu, dia pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ketika dia berbicara, tetap sekali berbicara banyak manfaatnya. Pembicaraannya ada manfaatnya. Makanya dalam hadis lain, khairun nas anfa'un nas, paling bagusnya manusia yang memberikan manfaat kepada manusia. Ucapannya manfaat, hartanya manfaat, tenaganya bermanfaat. Itu adalah seorang muslim yang baik. Itu adalah sebaik-baiknya orang muslim. Nah, ini jadi wala ta'budu juga, jangan pernah sekali-kali kita memperbaikkan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Itu hati-hati. Wajibnya nikmatullahi alaikum, dan kalian harus ingat semua kepada apa? Nikmat Allah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan dulu nikmat ini, nikmat itu, nikmat. Jangan dulu nikmat kedip saja. Ayo sob, ya, itu kedip nikmat gak kira-kira? Nikmat, ngedip nikmat. Kalau orang itu bisa ngedip, bukan orang namanya madu, ya kan? Itu nikmat itu luar biasa. Nikmat sehat, wow, itu luar biasa. Nikmat sehat itu sangat luar biasa. Gimana tahunya? Ketika kita sudah paham. Nah, itu. Kalau orang belum pernah sakit, ya bahaya jelas, ya. Jadi belum pernah merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan itu, betapa luar biasanya. Itu dengan nikmat sehat walaupun dia terus itu. Baik, ta'ubbul nikmat Allah ila tusuha dalam surat Ibrahim. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tusuha, tidak mungkin terhitung. Masya Allah, diberikan nikmat melihat, diberikan nikmat rasa, ya. Coba itu nikmat rasa, nikmat luar biasa. Makanan kita makan ada rasa, nikmat luar biasa. Makanya kalau orang yang sakit, rasa nikmat rasa itu dihilangkan oleh Allah. Sampai kalau orang yang sakit apa makan apapun enak nggak kira-kira? Nggak enak. Ya, kalau kita kesana nengok orang yang sakit bawa apel bawa segala macam, yang makannya bukan orang yang sakit, yang membelinya. Ayo semua, ya. Seperti ini anak kita disunat, ya. Kalau di sana di kampung atau di Bogor suka bikin PKK. Yang menghabisinya bukan orang yang disunat, bukan orang yang sunat maka mau makan karena sakit, ya. Yang menghabisinya itu tadi kadang-kadang yang ada di situ. Nah, ini seperti orang yang sakit, ya. Seperti kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Belum tahu betapa besarnya nikmat sehat kalau orang sudah merasakan sakit. Ini, ya, nah itu karena wajib nikmat Allah. Kita harus selalu ingat kepada nikmat-nikmat Allah, bersyukur kepada nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur terhadap nikmat Allah, yakin kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kufur kepada nikmat Allah, niscaya ajab Allah sangat pedih. Kita bukan banyak syukurnya, tapi banyak kufurnya kepada nikmat Allah. Ya,
ini jadi salah satu untuk apa namanya, untuk mensyukuri nikmat Allah, jaga seluruh anggota tubuh kita dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi. Ya, Allah yang berfirman, ya, lihat di dalam kitab Nasihatul Ibad. Itu pesan atau Allah memberikan wahyu kepada para nabi kaum Bani Israil itu. Di antaranya kalian harus menjaga seluruh jiwa raga kalian, termasuk kaki, tangan, seluruh anggota tubuh kita itu harus dijaga. Kalau kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita, pahalanya seperti kita melaksanakan sholat. Itu kalau mampu menjaga. Makanya ada kata Rasul dalam kitab Muhtawa Hadis, kalau kamu memang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga perkara yang ada di sekitar kepala. Dan yang kedua, kalau kamu memang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga perkara yang ada di sekitar perut itu. Ya, ini artinya tetap rasa syukur kita. Untuk mensyukuri kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan anggota tubuh yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah ini insyaallah, ya, kalau kita selalu bersyukur nikmat Allah, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nah ini menurut Pak Haji Bukhari, semangat umur senang bagus. Ya, baru lagi sholat itu kan adanya. Itu kan kami macam nyampe Pak Haji dan Nabi bagus saja. Ya, mudah-mudahan yang boleh kalau kepada pengorban bagus ya. Baiklah. Jadi artinya kenapa ini tadi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru nikmatallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebuah kitab. Dari kitab apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim wal hikmati, dan hikmah. Apa hikmah itu? Hadis. Al-Quran dan hadis ma fihi minal ahkam, yaitu sesuatu yang dari dalam hukum Allah, Quran hadis, ya. Wal hikmah, yaitu bihi, itu apa? Untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Makanya dari surat-surat Al-Imran, ketika kita memiliki permasalahan apapun, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Imran. Ketika kita memiliki permasalahan apapun, baik masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi, kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Kalau kita kata Al-Quran benar-benar, ya, kalau kata Quran salah, ya salah. Ya, itu merupakan untuk pedoman hidup kita. Itu Al-Quran dan hadis untuk memberikan peringatan kepada kita. Yang halal lihat, maka yang haram kita tinggalkan. Makanya ada dalam hadis Arba'in, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal sudah jelas, haram juga sudah jelas. Artinya nanti antara halal dan haram ada sesuatu wa bainahuma, yaitu sesuatu yang subhat. Itu artinya halal haram sudah jelas, tahu kita mana yang halal mana yang haram. Makanya dibagi halal itu ada dua, ada halal anti, ada halal apa namanya? Zati. Halal anti, ada halal zati. Ada yang halal zatnya. Zatnya halal. Model apa? Beras. Halal zatnya. Halal. Tetapi kalau berasnya dapat pencuri, halal lah. Hah? Haram. Haram alibi namanya. Tuh, kalau zatnya halal, beras halal zatnya. Tapi karena memang beras tersebut dapat mencuri, itu jadi haram berasnya. Haram alibi namanya. Itu. Ya. Nah ini halal sudah jelas kok. Tahu semua manusia. Yang mana yang halal dan mana yang haram. Nah itu, jadi kemudian amal kita berhikmah, yaitu kumpul wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisal
imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Kita harus apa namanya? Menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa. Takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lamu annallaha min kulli syai'in alim. Harus mengetahui kalian semua bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh perkara ya, alim. Allah yang Maha tahu ya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah adalah Zat yang Maha tahu ya. Ini makanya kita harus punya keyakinan kita sendiri Allah yang kedua, kita berdua Allah yang ketiga, kita bertiga Allah yang keempat. Nah, kalau kita sudah memiliki spekter seperti itu, insya Allah hidup kita akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ulama kadang-kadang ibu, kadang-kadang siap ke Allah ya, kadang-kadang bohong tak mesti. Nah ini itu yang takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengetahui kepada segala sesuatu apapun. Sedekah kita, sedikit apapun sedekah kita, itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang disebut bulan apa? Bulan Rajab, bulan Rajab. Makanya ada dalam hadis dalam hadis Inna Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sa'ban syahri. Bulan Sa'ban itu adalah bulan Kanjeng Nabi. Dan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah merupakan bulan umatku. Nah ini bulan ini, di bulan Rajab ini adalah merupakan bulan Allah. Allah tidak memperdulikan kepada maksiatnya seorang hamba, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Allah. Makanya disebut bulan Al-Aqsa. Ini bulan Rajab disebut bulan Al-Aqsa. Bulan Al-Aqsa itu adalah bulan yang tuli. Artinya tuli, Allah tidak memperdulikan kepada maksiatnya seorang hamba. Yang Allah lihat itu adalah kebaikan hambanya. Luar biasa. Makanya satu itu akan dibalas 70 kalau di bulan Rajab. Tapi kalau di bulan biasa satu dibalas 10, sebagaimana firman Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi di bulan Rajab yang melaksanakan satu kebaikan akan dibalas dengan 70 kebaikan. Waduh, luar biasa deh ya. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada seluruh perkara apapun. Allah adalah Zat yang Maha Alim. Allah adalah Zat yang Maha mengetahui. Termasuk la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan sesuatu yang telah diucapkan, hanya ada utak-utak dalam hati ataupun ucapan kita dalam hati, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Tuh ya, itu luar biasanya. Inilah yang fa'alai syai'un. Nah kemudian wa idza talaqtumun nisaa, itu kemarin. Wa idza talaqtumun nisaa fabaladna ajalahunna. Apabila kita menolak istri kita, istrinya menolak kepada istri kita, kemudian fabaladna ajalahunna, kemudian telah habis iddahnya. Bagi perempuan yang ditolak hidup, berapa iddahnya? 3 bulan 10 hari. Bagi perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Itu iddahnya. Berarti kalau sudah 4 bulan 10 hari boleh menikah lagi. Ataupun sudah 3 bulan 10 hari, bagi perempuan yang bercerai secara hidup itu boleh menikah lagi. Apa sih iddah itu? Iddah itu apa? Iddah itu adalah untuk memisahkan sperma suami yang pertama dengan suami yang kedua. Maka disebut adanya iddah. Maksudnya spermanya takut tercampur antara suami pertama dengan suami yang kedua. Nanti menjadi siapa ini? Ya,
Nah itu, makanya ada idah namanya. Ada idah itu tadi untuk memisahkan sperma laki ataupun suami yang pertama dengan suami yang kedua. Nah, di sini ketika kita menolak istri kita, kemudian sudah sampai kepada sudah habis masa idahnya. Tadi yang ditinggalkan meninggal berapa? 4 bulan 10 hari. Yang bercerai secara hidup berapa idahnya? 3 bulan 10 hari. Itu kan sudah sampai ya. Apa itu? Tabalanda ajalahunna, balanta duluhunna. Kita jangan menghalang-halangi mantan istri kita untuk apa? Ayyam ihna azwajahunna, untuk menikah dengan laki-laki lah. Ya, jangan dihalang-halangi. Karena kalau kita mau laki-laki nggak ada idahnya, laki-laki mah nggak ada idah. Misalkan nih, cerai ini sekarang nih, besok kawin lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa suami, karena nggak ada idahnya. Gitu. Tapi kalau laki perempuan itu tetap ada idahnya, ada idahnya. Dia tahu siapa? Itu perempuan. Tapi kalau bagi kita laki-laki, misalkan nih, besok kita cerai nih, tapi besok kita silakan, tidak apa-apa, tidak ada idahnya. Ya, tapi kalau istri itu 3 bulan 10 hari. Nah itu ya. Jadi para ta'duluhunna, jangan kita menghalang-halangi. Kepada siapa? Hitobun li'auliyaihi. Ini adalah hitob kepada para wali. Siapa wali itu? Bapaknya. Siapa lagi? Kakaknya. Siapa lagi? Pamannya. Itu disebut dengan hidah. Makanya turun ayat ini kenapa? Dulu kena turun ayat ini ada itu seorang perempuan pertama kaum biasa, bibi, kalau kita bibi perempuannya mak kaum biasa itu ketika dia mau menikah lagi dengan perempuan yang lain dia larang oleh mak kaum biasa, padahal itu tidak boleh. Ya, kalau memang dia menikah lagi, makanya kan ada disebut perawan, ada disebut janda. Lihat di dalam kitab Fathul izin bagi seorang janda itu dia harus ngomong sendiri, ya harus ngomong. Gimana teh kalau menikah sama ini kira-kira mau enggak? Harus ngomong mau, jangan diam. Itu kalau janda nggak bisa begini aja dulu, nggak bisa. Tetap kalau seorang janda itu harus ngomong iya ataupun tidak. Tapi kalau perawan itu dengan diam saja. Misalkan nih teh, kalau menikah sama ini kira-kira mau enggak? Diam, nah berarti mau. Itu kalau perawan. Tapi kalau janda itu harus dia ngomong, ya. Kalau perawan, kalau dia masih mau kalau perawan ditanya. Nah itu, ya. Teh kira-kira itu kalau dia tak bisa anak ya, cicing bagi cicing, tanda itu enggak, ya. Wah itu. Ya, nah ini jadi dulu ada ketika makhluk biasa tolong bibinya, ya itu adalah untuk menikah dengan dia itu tidak boleh. Kalau memang si istri ataupun anak kita yang istri sudah memang sama-sama suka, ya tapi rumah tolong nikahlah dengan perempuan ataupun laki-laki yang kalian cintai. Nah itu, ya ada seperti itu. Nah ini, tapi kan kadang-kadang tadi kalau zaman sekarang, nah itu, jadi jarang dijodohkan, jarang bisa mencari sendiri kalau zaman sekarang, ya. Nah itu, kalau dulu kan sering dijodohkan, kalau dulu mayoritasnya dijodohkan gitu kan ya, dijodohkan. Nah ini, jadi kemudian para ta'duluhunna, jangan sampai dihalang-halangi kalau memang mantan istri kita mendapatkan jodoh lagi. Awas kamu, kalau nikah lagi kamu awas, jangan. Ataupun jangan, nggak boleh. Ya ataupun sama bapaknya, ataupun sama, pokoknya sama walinya saja. Ya, walinya itu adalah orang yang boleh menikahkan orang tersebut. Itu namanya wali. Tuh, ya kakak kita, ya orang tua kita, kakek kita, ataupun paman kita, itu adalah disebut wali. Itu seorang wali, jangan menghalang-halangi siapa? Itu anak apabila mau menikah, apalagi kalau mantan suami tidak boleh menghalangi mantan istrinya kalau dia sudah
mendapatkan jodoh lagi. Udah kalau pergi ya menikah lagi, tidak apa-apa. Itunya, makanya kalau berbahasa orang tua dulu, itunya pendek jodoh, panjang bahaya. Jadi ketika setelah bercerai, jangan ada permusuhan. Kenapa? Karena kalau dengan orang tua sampai kapanpun, walaupun dia sudah bercerai dengan anaknya, tetap mulutnya tidak batal. Karena itu masih orang tua kita. Orang tua tidak ada bekasnya. Ya, bekas bertua ya, bahkan orang tua kita itu ya tidak ada bekas bertua, nggak ada. Ya, bekas bertua saya itu jangan. Sama dengan bekas guru saya itu, bekas guru saya, bosnya jangan itu nggak sepan. Bekas guru saya, jangan bekas guru saya, nggak ada bekasnya kalau guru mah. Ada orang tua nggak ada bekasnya. Tadi sekali jalan contoh seperti mertua kita, itu orang tua kita. Artinya, makanya kalau dalam kitab Fathul Qorib itu disebut dengan mahram. Cuma disebut mahramnya mahram musaharah, mahram bersambungan. Makanya mahram itu ada 3. Lihat di dalam kitab Fathul Qorib itu ada berapa sampai berapa itu mahram? Ada 12 atau 10 itu mahram. Tetapi dibagi 3. Ada mahram satu nasab, ada mahram namanya musyawarah persambungan, ada mahram roda satu susu. Nah itu mahram namanya. Nah ini, jadi bagi orang mahram itu siapa? Man haruma nikahuma, orang yang haram untuk dinikah itu namanya mahram. Ya, ada 3 itu bagi 3. Satu mahram satu nasab. Macam siapa? Kakak, adik, ibu, bapaknya itu mahram. Ya, ataupun malah musyawarah persambungan. Siapa? Seperti kakak, siapa? Yang mertua kita. Siapa lagi? Kakaknya istri kita ataupun adiknya istri kita. Itu mahram selama kita. Kalau itu mahramnya mahram tidak selamanya. Apabila kita masih sama adiknya itu sama kakaknya misalnya itu baru disebut mahram. Kalau memang sudah tidak ada kakaknya itu, boleh kita menikah dengan adiknya, tidak apa-apa. Dan yang ketiga disebut dengan mahram apa tadi? Rosarono satu susu. Di mana? Di mana ketika anak kita, istri kita menyusui anak di bawah umur 2 tahun. Itu termasuk kepada satu susu namanya. Itu hati-hati ya. Jangan sampai kalau sudah seperti itu bahaya. Tidak boleh anak kita menikah dengan orang tersebut karena itu masih satu darah dengan kita. Oh itu ya. Jadi anak kita itu tidak ada di dalam kitab Fathul Qorib. Nah ini, jadi kemudian wa idza tawattu nisa fala ta'dhurunna ayyamina azwajahunna untuk menikah dengan suami-suami yang lain. Apa bagaimana? Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka sudah saling ridho antara suami dan istri bil ma'ruf dengan cara yang baik. Nah itu ya. Jadi tadi saya bilang pendek jodoh, panjang baraya. Mungkin jodoh kita sampai di sini, tapi persaudaraan kita awal terus. Itunya. Nah ini jadi jangan ada sampai setelah kita bercerai, jangan sampai ada permusuhan. Yu'adu man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu belum selesai satu ayat, ini hanya bersepotong ayat lah ya. Sepotong ayat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, apabila mantan istri kita ya, ada ataupun anak kita yang sudah janda ada jodohnya, jangan pernah dihalangi. Jangan jadi saja. Yang penting kan makobalatuh, kita suka sama suka. Nah itu ya. Tadi saya bilang kalau janda harus ngomong, kalau perawan diam dia, berarti itu sudah mau. Itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah.
Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi